Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang fundamental dalam kehidupan, khususnya manusia yang dilengkapi dengan otak yang bisa memproses sehingga muncul akal. Pada dasarnya kemampuan otak untuk memprosesing tergantung dengan kapasitas yang dimiliki personalitas seseorang itu sendiri. Ilmu pengetahuan bisa didapatkan melalui pengalaman empiris atau melalui epistemologi dengan pemikiran internal maupun data eksternal yang bisa didapatkan. Dalam kata ilmu pengetahuan terdapat dua kata yaitu ilmu dan pengetahuan. Ilmu sendiri saya artikan sebagai proses otak untuk menganalisa, mengelola, dan mengabstraksi data yang diperoleh oleh otak, dan pengetahuan sendiri adalah data atau sesuatu hal yang dapat diproses oleh akal. Tetapi walaupun definisi dari kata ilmu dan pengetahuan itu berbeda, kita tidak harus memisahkan, karena kata tersebut memiliki arti yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam pengetahuan atau ilmu yang saya jabarkan di karya ilmiah ini, hanya sebatas yang saya tahu, karena saya sadar bahwa banyak keterbatasan yang dimiliki manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang valid. Untuk mendapatkan kebenaran yang paling benar itu, bisa dikatakan sangat kecil kemungkinan. Bahkan mungkin tidak bisa karena kita manusia yang memiliki keterbatasan, dan saya berpendapat bahwa yang benar-benar tahu dengan kebenaran sebenarnya hanyalah Tuhan. Di posisi ini, kita harus tahu bahwasanya dengan data yang terbatas dan diproses melalui akal yang terbatas akan menghasilkan sesuatu yang terbatas. Tetapi tidak perlu takut dengan keterbatasan dan memang banyak hal yang harus dibatasi. Dengan keterbatasan kita belajar bahwa sesuatu yang tidak terbatas atau tidak dibatasi justru menyulitkan kita untuk mengelola dan menampung segala frekuensi data dari banyak hal. Yang akan terjadi jika otak manusia menerima terlalu banyak hal dalam otaknya menimbulkan openness yang terlalu tinggi, yang bisa memicu neuroticism di dalam dirinya ikut naik secara drastis dan bisa menyebabkan stres yang berlebihan. Sebab itulah harus ada sesuatu yang dibatasi dan terbatas. Pengendalian diri sangatlah penting dalam mengelola apa yang harus dibatasi dan mengetahui keterbatasan. Penjelasan saya terhadap apa yang ada dalam karya ilmiah ini, supaya kita lebih dapat memahami dan mengerti dengan sesuatu hal yang fundamental dalam treatment berkehidupan. Karena ilmu pengetahuan sekarang lebih memfokus dengan memecah ke berbagai aspek dan menjurus ke sesuatu bidang spesialis. Supaya tidak terlalu lebar apa yang harus dipelajari dalam keilmuan, dengan spesialis bidang tersebut, kita harus tahu bahwa bidang yang dipecah dan dibagi dalam beberapa aspek dalam keilmuan pada akhirnya akan merujuk ke satu tujuan, yaitu memecahkan masalah utama dalam pengetahuan. Mereka yang sudah terpaku mendalami dalam suatu bidang keilmuan kebanyakan menganggap bahwa bidang keilmuannya lah yang paling penting dan berdampak besar. Dengan paradigma yang dibangun itu, seseorang tersebut belum memahami apa yang menjadi hakikat utama dalam ilmu pengetahuan. Di dalam memecahkan masalah kita pastinya harus mengaitkan banyak bidang untuk memecahkan masalah. Besar kemungkinan saling berkaitan dalam bidang apapun. Dengan mengubah paradigma yang kurang baik itu supaya seseorang dapat membuka pikiran yang lebih lebar dalam memahami suatu hal, agar lebih bisa sadar bahwasanya semua bidang keilmuan sama pentingnya di dalam membangun ilmu pengetahuan. Dan saya ingin mengutip kata-kata yang membuat saya tertarik yaitu, Jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Kata-kata ini menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai banyak kemampuan, tetapi tidak master dalam satu hal biasanya lebih baik daripada seseorang yang hanya master dalam satu hal. Di awal pembukaan ini, saya sangat menyarankan belajarlah dalam semua aspek keilmuan dan pelajari semua dengan lengkap. Dengan pengetahuan yang banyak seseorang dapat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Di dalam karya ilmiah ini, dan semua apa yang sudah saya tulis dan katakan di dalamnya merujuk kepada pola pikir di dalam berpengetahuan. Dengan karya ini, mungkin bisa berdampak besar dalam cara pandang menanggapi sesuatu dengan kritis, radikal, reflektif, dan integral. Berpikir begitu mendalam adalah jawaban yang tepat agar bisa lebih membuat ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Semua pengetahuan berangkat dari ketidaktahuan. Itu sesuatu yang mendasar agar manusia berusaha dengan rasa penasarannya hingga berpikir bahwa dia sudah di titik ujung pengetahuan. Tetapi dia tidak sadar bahwa walaupun kita sudah merasa di titik paling tahu dengan suatu hal pada akhirnya akan kembali kepada ketidaktahuan, karena puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan. Bahkan banyaknya pengetahuan yang diketahui itu hanya sebatas apa yang diketahui di dalam keterbatasan pengetahuan.
karena saya berpendapat sesuatu yang tidak diketahui lebih banyak daripada apa yang diketahui. Dengan akal yang memang mempunyai kapasitas hanya sedikit, kita tetap harus terus berjuang untuk tahu banyak hal. Tetapi saya sekali lagi mengingatkan untuk mampu mengendalikan pikiran agar kita tidak tersesat di dalam meriset atau meneliti. Ada hal yang tidak perlu kita riset karena pikiran yang berlebih dengan hal yang tidak perlu kita riset hanya menguras energi yang sangat banyak. Dan dalam kehidupan manusia ada yang namanya kepercayaan terhadap sesuatu yang kita tidak perlu merisetnya. Kita hanya perlu mempercayainya, dan di dalam mengetahui sesuatu ada batasan yang tidak boleh diketahui, dan ada hal yang tidak perlu kita ketahui, walaupun otak kita mampu untuk mengabstraksinya. Karena di dalam kehidupan, ada yang namanya rahasia dan misteri, itu agar manusia menjalankan dialektika kehidupan dengan benar. Semua apa yang telah saya tulis di karya saya ini, jika ada kesamaan dengan karya orang lain, itu hanyalah kesamaan cara berpikir dan mempunyai dasar aksiomanya masing-masing. Saya bahkan berpendapat apa yang saya sampaikan di karya ilmiah ini pasti bukan hal yang baru, karena suatu yang baru tidak ada, yang ada hanyalah sesuatu hal yang dimodifikasi yang menjadikan sesuatu hal terlihat baru. Saya juga berpendapat bahwasannya kata yang telah diungkapkan manusia tentang pengetahuan hanyalah modifikasi dari apa yang sudah ada sebelumnya, karena makhluk seperti manusia tidak bisa menciptakan. Manusia hanya memiliki kemampuan sebatas menemukan dan memodifikasi apa yang telah ada di alam semesta, karena yang bisa menciptakan dan mengetahui segala hal hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa.